Terus saya minta maaf kepada semuanya yang tadi menghadiri acara perpisahan saya. Ya cuman itu yang biasa saya lakukan, biarpun saya di sini lama tapi ya nganggurnya juga lama ini. Dan terutama bagi yang swasta ya itu kalau bisa tuh ngumpul di masjid, karena apa, kita saudara kita ya di masjid ini, saudara kita jauh dari Indonesia, saudara kita ya yang dekat di sini teman, itu intinya gitu. Teman-teman juga kalau ke Korea ya kalau bisa ya ikutin proses prosedur yang resmi, jangan yang ilegal, yang dijanji-janjiin kalau bayar sekian bisa berangkat seperti itu nggak usah lah berangkat yang seperti itu kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman Indra Arifin ini mau tanya-tanya kesan-kesannya di Korea itu gimana. Udah habis kontrak sekitar 5 tahun lebih ya, tentang kisah pengalaman di Korea. Setelah habis kontrak itu dulu-dulunya pengalamannya bisa sharing buat teman-teman yang mau datang atau yang sudah masih bekerja di Korea tentang keuangan atau istilahnya pokoknya berbagi pengalaman aja ya untuk Mas Endang dan Pak Ali. Untuk pertamanya Mas Endang dulu, nanti Pak Ali Mas Endang dulu. Yang muda dulu ya. Yang lebih senior Pak Ali. Yang kalau mau, saya nanti aja. Yang ditanyakan itu dulunya terinspirasi dari mana ke Korea, terus apa namanya, dan sesudah di Korea itu masalahnya apa, keuangan atau pengalamannya yang susah atau yang senang itu bisa diceritakan sampai habis finish kontrak ya, kayak gitu. Nah, untuk waktu dan saya silahkan. Sedangkan madap. Jadi ceritanya begini, saya itu dulunya itu di Sumatera. Kenalin dulu. Oh iya, dari kenalan dulu ya. Iya. Nama saya Endang Mulyadi, biasa dipanggil dengan Endang. Asal saya Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Sumatera. Jadi ceritanya saya singkat cerita, jadi waktu saya mau ke Korea itu sebenarnya tidak sengaja seperti itu kan. Beriring proses kehidupan, jadi ya namanya kehidupan ada titik di mana kita jatuh, usaha kita jatuh seperti itu ya. Intinya ya seperti itu. Ada sedikit buat teman-teman, kalau seandainya ingin berusaha, jauhilah yang namanya bank. Karena kenapa? Saya ini istilahnya tuh dulu usaha pinjam bank. Jadi singkat cerita itu usahanya bangkrut, ada kejadian yang namanya kata Pak Ustadz kan pinjam bank itu riba istilahnya. Jadi nggak tahu apa, yang jelas usaha bangkrut, rumah kebakar seperti itu. Jadi nggak cerita, utang banyak, bank nggak mau tahu. Harus bayar. Kita mau bangkrut, mau apa pokoknya harus bayar seperti itu Pak. Jadi ya jadinya ada dengar-dengar info teman yang udah berangkat gitu kan, agak Korea. Jadi cari-cari informasi, kebetulan ada di Bengkulu ada LPK gitu, ya saya ikut. Jadi istilahnya saya nggak sengaja juga sih sebenarnya. Jadi saya ikut prosesnya segala macam, alhamdulillah lulus gitu. Satu kali ujian. Tahun berapa itu? Saya ikut itu 2011. Berangkatnya 2012 kalau nggak salah saya. 2 tahun. 15. 2012. Berarti 1 tahun. Nunggunya 1 tahun. Cepat itu, lumayan cepat. Ya lumayan, alhamdulillah. Prosesnya dipercepat gitu ya.
Mungkin karena niatan pengen melunasin utang seperti itu kan, utang di bank. Jadi teman-teman untuk kedepannya kalau bisa hindarin bank, karena ya walaupun katanya syariah lah, bank syariah segala macam, itu intinya itu utang, nggak mau bank itu rugi. Pokoknya harus dibayar gitu. Yang jelas bunga itu bertambah gitu. Kalau mau usaha apa adanya. Kalau bisa usaha ya skill kita apa gitu. Skill kita itu terus hobi kita apa gitu. Kalau bisa yang kita senangin itu yang usaha kita gitu. Kemudian untuk teman-teman juga kalau ke Korea ya kalau bisa ya ikutin proses prosedur yang resmi. Jangan yang ilegal, yang dijanji-janjiin kalau bayar sekian bisa berangkat seperti itu nggak usah lah berangkat yang seperti itu kalau bisa gitu kan. Yang resmi-resmi aja biar aman, ikutin prosesnya dari awal kursus selama 6 bulan apa berapa gitu kan. Pokoknya jalanin. Walaupun gimana pun susahnya belajar Korea itu ikutin gitu. Jangan seperti saya. Sampai sekarang nggak bisa bahasa Korea, 8 tahun di Korea. Terus kesan-kesannya kerja di Korea itu gimana? Pertama kali kerja di Korea? Jadi awal-awal saya masuk Korea itu saya datang di daerah Haman. Jadi saya kontrak di perusahaan Korea itu di daerah Haman. Selama 2 minggu saya diajarin seperti itu. Alhamdulillah nggak ada kendala. Senior-seniornya orang Indonesia semua. Orang Jawa, ada yang orang dari Bandung gitu kan. Intinya Pulau Jawa. Ya bisanya bahasa Jawa, bukan bahasa Korea. Meskipun di Korea temen Indonesia. Orang Jawa, jadi bahasanya bahasa Jawa yang ngerti. Ya singkat cerita 2 minggu di sana saya ada pusatnya di Kota Changwon. Jadi saya dipindahin ke pusatnya di Kota Changwon. Alhamdulillah nggak ada orang Indonesianya. Tapi ada 1 orang, tapi bagian lain gitu. Berhubung saya nggak bisa bahasa, ya sebisanya. Gitu. Jadi nggak. Alhamdulillah, temen yang 1 orang itu sholatnya rajin. Udah tuh, dia ex Korea juga gitu. Udah Ex Korea. Jadi saya kalau ada apa-apa minta dibantu sama dia seperti itu. Akhirnya singkat cerita, tanya-tanya ada masjid di daerah sini katanya kan, kata teman saya belum terlalu ngeh gitu, nggak hiraukan gitu. Bukan di sini ya, pertama kali bukan di sini. Iya, 2 minggu di Haman. Enggak, masjidnya tuh. Udah di sini. Waktu saya datang itu masjid ini udah sini. Jadi jalan-jalan sekali diajak teman, nanya-nanya ke imam. Ketemu orang Indonesia di mana masjid, akhirnya ketemu. Kita teman-teman di masjid, alhamdulillah. Kalau saya itu yagan kerja malam, jadi saya disamperin, diajak ke masjid. Sebenarnya malas ngantuk kan. Ya akhirnya ya karena sering diajak terus ya akhirnya ngikut seperti itu. Ya itulah perjalanannya, alhamdulillah lancar. Nah ini kan mau pulang, buat teman-teman yang siapa-siapa di masjid Changwon, kasih masukan lah ya teman-teman yang masih ada di sini, nanti prospeknya gimana ya lebih aman yang sudah pengalaman mau pulang. Kalau yang masalah itu kayaknya Pak Ali yang lebih itu. Kalau saya masih meraba-meraba ini. Iya, Pak Ali. Ya. Nah, ini buat Pak Ali, buat teman-teman yang di masjid, yang masih ada di masjid atau masih ada yang di Korea. Nah, pesan-pesannya buat teman-teman yang masih ada di sini, bekerja di sini itu gimana? Sebagai sesepuh, masih Changwon udah pulang ya? Sesepuh ya, ada yang lebih sepuh lagi ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon maaf sebelumnya ya sama teman-teman semua yang senior di sini. Bagi penerus yang generasi muda untuk Masjid Sayyidina Bilal itu, saya tidak bisa menghimbau itu dari hati nurani masing-masing lah. Nanti kira tidak tahu apa-apa, saya ada ustadznya nanti. Jadi dari hati nurani masing-masing ya, kalau bisa itu istiqomah di sini intinya gitu. Terus saya minta maaf kepada semuanya yang tadi menghadiri acara perpisahan saya, ya cuman itu yang biasa saya lakukan, biarpun saya di sini lama tapi ya nganggurnya juga lama ini. Kalaupun saya enggak ya bekerja seperti dulu itu, insya Allah ya mungkin bisa lebih, tapi ini mohon maaf, cuman itu yang saya sajikan sama Mas Endang. Tentu banyak kekurangan, yang jelas saya minta maaf. Juga minta doa dan minta diikhlaskan apapun fasilitas masjid yang saya gunakan dan mungkin saya makan, terutama makanan ya. Saya juga memaafkan semua teman-teman. Kita sebagai manusia biasa tentu banyak perbedaan lah. Itu anggap saja itu suatu hal yang wajar, jangan sampai diambil hati, dimasukkan ke dalam hati. Jadi kita itu nanti ada kerenggangan. Kita semua itu teman, saudara, dan terutama bagi yang swasta ya itu kalau bisa tuh ngumpul di masjid. Karena apa? Kita saudara kita ya di masjid ini, saudara kita jauh dari Indonesia, saudara kita ya yang dekat di sini teman, itu intinya gitu. Dan bagi yang mau ke Korea ya mohon maaf ya, itu ya saudara tetangga ada yang bilang sudah di Korea banyak bertahun-tahun kok tidak bisa membantu saudara di rumah. Terus terang yang di sini tidak bisa membantu apa-apa ya. Yang sini tidak bisa membantu apa-apa, yang tentu itu proses itu semua ada di rumah di Indonesia. Itu lewat BLK itu. Di sini terus terang tidak bisa membantu apa. Biarpun di sini 10-20 tahun tidak bisa membantu apa-apa. Semua proses ada di Indonesia, yang menentukan di Indonesia, kita ikuti prosedur dari Indonesia. Yaitu intinya kita bisa lulus ujian itu. Jangan disalahkan yang di sini. Saya juga merasa tidak enak, saudara saya, istri saya itu ada yang bilang kok tidak bisa membantu. Adik saya sendiri saya sarankan itu, saudara ada yang sampai 5 kali ujian tidak lulus. Ya itu mohon maaf, terus terang itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf gitu aja Mas Untung. Apalagi itu yang ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih untuk hidangannya tadi. Mewakili teman-teman, saya bersyukur dan terima kasih. Dan untuk teman-teman kalau di sini kalau ada salah-salah kata juga minta maaf. Sama-sama. Dan semoga mas-masnya ini kalau pulang lancar dan diberi kelancaran juga. Usahanya diberi kelancaran, mau awal usaha atau mau merintis usaha, semoga diberi kelancaran. Amin. Dan terima kasih sudah berbagi pengalaman buat teman-teman yang ada di sini, semoga bermanfaat. Amin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.